Oalah, jadi ini toh kaki Gunung KW. Berarti dari sini kalau naik ke atas, gue bisa sampai ke tempat keramat yang dimana orang-orang bisa minta pesugihan. Selamat malam, Mbah. Shh, jangan berisik. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Simbah tahu, kamu kesini pasti mau minta pesugihan kan? Biar dagangan kamu jadi laris dan kamu bisa jadi orang kaya. Hihihihihi. Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton! Dimsumnya dimsum. Ayo dibeli kakak dimsumnya. Dijamin enak dan nagih deh. Hehehe. Ciloknya cilok, ciloknya cilok, dibeli ciloknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Dimsumnya dimsum. Ayo dibeli kakak dimsumnya. Widih, Eh, lu jualan di sini juga, Dul? widih, Benny. Yoi Ben, lu juga nih. Jualan apa lu Ben? Ini nih, gue mah cuma jualan minuman dingin aja. Hehehe. Walah, begitu. Terus gimana, Dul? Gimana dagangan dimsum lu? Rame kagak? Ya gini Ben, jualan gue di bazar kali ini sepi banget. Dari tadi aja belum ada tuh yang ngebeli dimsum gue. Ya gimana ya, Dul? Kalau kata gue mah ya, bisa jadi karena dagangan lu juga mainstream. Hah? Mainstream? Yoi, lihat aja tuh ke arah sono. Di sini mah udah banyak banget yang jual dimsum. Lah iya juga ya. Ditambah ya, Dul, bazar di sini itu ada penjual makanan yang paling terkenal dan paling laris. Yang dimana banyak pengunjung di sini itu datang cuma buat beli makanan dia. Bahkan mereka juga rela antri panjang dan nunggu lama. Hah? Emang siapa tuh Ben? Penjual makanan yang paling terkenal dan paling laris? Tuh, seblak Neng Mawar. Mbak, saya beli seblaknya 5 porsi ya. Siap, Bu. Mohon ditunggu ya. Tuh, kan? Lu bisa lihat dari antriannya yang panjang banget. Buset, bisa begitu ya? Gue jadi heran, bisa-bisanya dagangan dia bisa serame itu. Asal lu tahu, Dul, menurut rumor yang beredar di kalangan pedagang di sini, dia itu pakai pesugihan, Dul. Hah? Pesugihan? Pesugihan apaan, Ben? Tuh, Dul, lu lihat gunung di belakang kita itu. Itu namanya Gunung KW. Dan berdasarkan rumor yang beredar, tiap malam nih, dia sering banget kelihatan di area kaki gunung itu, Dul. Yang dimana Gunung KW itu terkenal dengan makam keramatnya. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke Gunung KW itu untuk minta pesugihan. Hah? Ya udah ya, Dul, hari udah mau sore nih. Bazar ini juga bentar lagi mau kelar. Terus berhubung pengunjung juga udah mulai berkurang, gue pulang duluan ya. Yoi, Ben. Hati-hati di jalan, Ben. Yoi. Wah, kenapa gue jadi penasaran ya sama pesugihan Gunung KW itu? Gue mah juga mau
Kalau misal pakai pesugihan bisa bikin dagangan super laris kayak begitu. Mana semua uang gue juga udah gue pakai buat modal usaha dimsum gue ini. Sisa 1 juta doang buat gue makan sebulan. Rugi dong kalau udah dagang begini tapi nggak ada yang beli. Dan yang jelas kalau gue pakai pesugihan, gue bisa punya banyak duit dan jadi kaya. Hehehe. Oke lah, gue udah memutuskan. Pokoknya malam ini gue mau cari pesugihan di Gunung KW. Walah, jadi ini toh kaki Gunung KW. Berarti dari sini kalau naik ke atas gue bisa sampai ke tempat keramat yang dimana orang-orang bisa minta pesugihan. Suara apaan tuh? Kok kayak ada orang kesini sih? Wah, gue harus sembunyi. Jangan sampai gue ketahuan kalau gue lagi mau cari pesugihan di Gunung KW ini. Lah, itu kan si Neng Mawar, si penjual seblak paling laris dan terkenal di bazar tadi. Ternyata bukan rumor belaka, dia beneran sering ke gunung ini tiap malam. Ditambah, dia tadi bawa apa ya? Kayak buntalan kain putih dengan noda darah. Jangan-jangan itu sesajen buat penunggu gunung ini. Dia bawa buntalan itu sebagai syarat untuk dapat pesugihan. Wah, gue nggak bisa tinggal diam. Gue harus ikutin dia biar gue bisa dapat pesugihan juga. Kemana tuh perempuan itu pergi? Cepet banget larinya. Tangga menuju makam. Wah, pasti perempuan itu naik ke atas. Gue harus naik ke atas juga. Mawar cucuku, apa kamu siap buat belajar masak lagi dari nenek? Siap dong, Nek. Mawar siap belajar masak biar seblak Mawar bisa makin enak. Baiklah kalau begitu, kamu bawakan bahan-bahan buat bikin seblak yang nenek minta. Bawa, Nek. Tapi sausnya tumpah begini, soalnya Mawar nutupnya kurang rapet. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk kita mulai belajar masak lagi. Siap, Nek. Buset, tinggi banget sih ini anak tangga. Om. Mataku sepet urung turu, wetengku ngelih urung mangan, cangkemku kecut urung udut. Kayaknya itu juru kunci makam keramat ini deh. Wah, pas banget. Gue bisa minta pesugihan langsung sama mbah-mbah itu. Selamat malam, Mbah. Jangan berisik. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Simbah tahu, kamu kesini pasti mau minta pesugihan kan? Biar dagangan kamu jadi laris dan kamu bisa jadi orang kaya. Hihihihihihi. Buset, sakti bener dah nih kakek-kakek. Bisa-bisanya dia tahu kalau gue kesini mau minta pesugihan. Iya mbah, hehehe. Saya ingin dagangan dimsum saya laris manis mbah. Mohon dibantu ya mbah. Wani piro?
Berani berapa ya? Ini Mbah, saya tinggal punya uang 1 juta ini. Kira-kira cukup nggak ya Mbah? Boleh, boleh. Taruh uang kamu itu di atas tungku itu. Tungku. Lah, nanti uang saya bisa kebakar dong Mbah. Udah, jangan banyak tanya. Kamu itu mau minta pesugihan, apa mau ngajak debat, ha? Iya Mbah, iya. Setelah ini, Simba akan kasih pesugihan untuk kamu. Baik Mbah. Ini dia, pesugihan Cangcut Sakti. Hah? Cangcut? Iya, dengan Cangcut ini, Simba jamin dagangan kamu pasti akan laris manis. Tapi Mbah, kira-kira ini cara pakainya gimana ya Mbah? Cangcut ini harus saya gimanakan agar pesugihan dari Simbah bekerja? Yang harus kamu lakukan adalah rendam cangcut itu di air di dalam panci yang akan kamu gunakan untuk mengukus dimsum-dimsum kamu. Biarkan cangcut itu selalu ada di situ dan jangan pernah kamu pindahkan. Oh, begitu. Baik Mbah, akan saya lakukan perintah dari Simbah. Ya sudah, kalau begitu, kamu sekarang boleh pulang dari sini. Simbah mau lanjut untuk ritual dulu. Baik Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Hehehe. Sama-sama anak muda. Oke lah, sesuai dengan arahan si Simbah, cangcut ini harus gue rendam di air di dalam panci kukusan. Berarti setelah itu tinggal gue taruh aja dimsum-dimsum gue di atasnya. Dan akhirnya gue siap deh buat jualan. Hai. Semoga dengan pesugihan ini dagangan gue jadi laris manis dan gue bisa jadi kaya raya. Hahaha. Dimsum, dimsum, dimsumnya dimsum. Ayo dibeli kakak dimsumnya. Dijamin enak dan nagih. Aroma apa ini? Kok menyengat banget? Masnya jualan apa mas? Aromanya menyengat banget. Kayak gurih-gurih gimana gitu. Jadi penasaran terus pengen nyobain deh. Saya jualan dimsum, Bu. Hehehe. Wah, dimsum ya? Ya udah mas, saya beli 20.000 ya. Dibungkus aja mas. Siap. Tunggu sebentar ya, Bu. Mas, saya juga beli ya. 10.000 aja. Saya juga beli ya mas, 100.000. Saya juga, Bang. Saya juga bang. Saya juga ya bang. Mohon ditunggu ya semuanya. Hehehe. Wah, pesugihan dari Gunung Kawe mantep bener deh ah. Cuma cangcut doang aja bisa bikin dagangan gue laris manis gini. Hahaha. Kalau rame begini mah, dagangan gue bakalan cepet habis. Dan yang jelas gue bisa jadi kaya raya. Mantap, itu dia pelanggan terakhir. Akhirnya habis juga dagangan gue. Hehehe. Saatnya gue beberes nih.
Ah elah, udah bunyi aja ini perut. Kagak bisa nahan sampai rumah dulu apa ya? Duh, ya udahlah. Untung aneh tadi sempat beli dimsum. Hehehe. Aneh makan sekarang aja ah. Eh? Uh. Cuy, makanan apaan nih? Makanan kok rasanya cangcut begini? Baunya doang yang gurih-gurih enak. Tapi rasanya kecut kayak daki kakek-kakek yang 100 tahun kagak mandi. Wah, ini mah kagak bisa dibiarin. Aneh harus protes nih ke penjualnya. Aneh harus buru-buru balik bazar. Dasar zolim. Dasar penjual curang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata penjual ini taruh cangcut kotor ini di dalam pancinya. Pantas aja kita semua keracunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Saya bisa jelaskan semuanya. Allah, jangan banyak bicara kamu. Kamu bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Karena sekarang kamu saya tangkap dan saya akan memasukkan kamu ke penjara karena kamu telah sengaja meracuni para pembeli di sini dan itu bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana. Apa? Tapi Pak Polisi, kalau Bapak mau tangkap saya, Bapak juga harus tangkap Simbah Dukun yang memberikan cangcut itu kepada saya. Baiklah kalau begitu, ayo kamu ikut saya ke mobil. Tunjukkan saya jalannya menuju ke rumah dukun yang kasih cangcut itu ke kamu. Baik Pak Polisi. Nek, kok ada mobil polisi kemari? Nenek juga nggak tahu, Cuk. Ayo kita coba bicara dengan polisinya dulu. Setelah itu kita bisa lanjut ke kuburan. Baik, Nek. Apakah benar bahwa tempat ini adalah tempat di mana dukun itu berada? Benar Pak Polisi, sumpah. Permisi, Pak Polisi. Nah, itu Pak Polisi. Itu foto dukun yang ngasih pesugihan cangcut itu ke saya. Hah? Dukun? Enak aja. Sejak kapan kakek saya jadi dukun? Dasar orang gak jelas. Tunggu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Coba Adul, ceritakan kejadiannya versi kamu. Jadi gini Pak Polisi, saya dari awal ke Gunung KW ini berniat untuk cari pesugihan. Kemudian saya melihat si Mawar juga berlari ke arah sini. Saya beranggapan bahwa Mawar kesini juga mau cari pesugihan Pak Polisi agar dagangan Mawar semakin laris. Lantas saya langsung mengejar Mawar. Bukannya saya berhasil mengejar Mawar, saya malah sampai ke sebuah makam keramat yang ada di atas anak tangga ini. Lalu saya bertemu dengan kakek-kakek di dalam foto itu yang kemudian saya diberi cangcut oleh kakek itu. Kakek itu bilang bahwa cangcut itu adalah pesugihan agar dagangan saya laris dan saya bisa kaya raya. Oh, begitu. Pak Polisi, saya akhirnya paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi emang gimana, Nek? Jadi Pak Polisi, kakek-kakek yang selalu disebutkan anak muda ini dan juga yang ada di dalam foto ini, orang ini sudah meninggal. Udah meninggal? Iya Pak Polisi, dan dia juga adalah suami saya.
sekaligus kakek dari si Mawar. Hah? Kakek? Iya Pak Polisi. Dan makam yang sering orang salah sebut dengan makam keramat di atas itu adalah makam kedua orang tua saya Pak Polisi. Karena saya ini anak yatim piatu. Hah? Yatim Yatim piatu? Betul Pak Polisi, cucu saya ini adalah anak yatim piatu. Tiap malam, tiap selesai dagang, memang dia selalu ke sini untuk belajar memasak seblak yang enak agar jualan seblaknya semakin laris. Hah? Belajar memasak? Dan selanjutnya Pak Polisi, saya minta maaf sekali. Harus saya beritahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya kalau suami saya itu gila. Hah? Gila? Iya Pak Polisi. Semenjak orang tua saya meninggal, kakek saya karena saking traumanya jadi kena gangguan jiwa. Bahkan yang paling parah, kakek saya emang sering banget berpura-pura sebagai dukun di Gunung Kawe ini. Apa? Pantes aja kemarin duit saya malah dibakar. Ah elah. Oh iya anak muda, sebelum suami saya ini meninggal, suami saya menitipkan pesan ke saya. Kata suami saya, kalau misal nanti ada anak muda dengan tampang deso mencarinya, saya disuruh memberikan pesan ini. Hah? Pesan? Dasar bocah PA. Mau aja gue kibulin. Yang namanya rezeki itu udah Allah yang atur. Manusia tinggal berdoa kepada Allah, ikhtiar di jalan Allah dengan cara yang halal, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Bukan malah cari pesugihan. Percaya itu sama Allah, bukan percaya sama orang gila. Apa? Pak Polisi, ternyata benar. Ternyata si Mbah itu beneran orang gila. Saya harus gimana Pak Polisi? Ya mau gimana? Masuk penjara lah. Ayo cepet masuk mobil lagi. Lagian siapa suruh jadi orang kok PA banget. Wah! Wah!